Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syuba wa qabaila li'arufu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan menganugerahkan rahmat dan salam kepada junjunan alam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'in tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon, teristimewa, terkhusus semua jamaah Ar-Ribat Manul Hikmah dimanapun berada. Dan marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah. Kita berdoa serentak kepada Allah, semoga kita semua, ikhwan akhwat, saudara-saudari kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun, tujuan, hajat, keinginan, cita-cita, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir khusus berdoa kepada Allah, ya Allah, jamaah Ar-Ribat Manul Hikmah sukseskan ya Allah. Yang lagi ada musibah, ada ujian, hilangkan musibah dan ujian itu ya Allah. Yang punya tujuan, berbagai macam tujuan apapun itu, sukseskan, wujudkan ya Allah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan, mau berbagi, ya, kita acaranya kan kita acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan. Intinya kita saling mengisi di antara kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir berpikir. Al-Fakir dulu waktu berkelana, ya, berkelana. Jadi benar-benar ya, sebenarnya ya inilah perjalanan Al-Fakir. Allah yang menentukan, yang mengatur. Ya, siapapun kita punya perjalanan masing-masing. Apapun perjalanan kita, ya kita terima dengan senang hati, dan kita terima dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ada yang jelek, semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di dalam perkelanaan Al-Fakir, ya, dulu waktu muda, berbagai macam masalah Al-Fakir temui, berbagai macam perjalanan Al-Fakir lalui. Ya, ada di antaranya ya orang mencari kekayaan. Ada yang
Kalau sekolah ya mungkin ya sampai menempuh S1, S2, S3, ya mungkin S berapa ya, sampai mungkin menjadi Prof, DR, LCMA dan sebagainya lah gitu. Tapi ada juga orang mencari kekayaan, mencari kesuksesan dari hal lain. Seperti apa? Ya, ada yang misalkan bertafa di guha, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelebihan, Allah membukakan pintu apa yang diberikan. Berbagai macam. Ini tidak boleh kita salahkan, karena pada hakikatnya ini perjalanan semua Allah yang memberikan. Dan pada akhirnya apapun perjuangan kita, apapun yang kita lakukan, pada akhirnya ya Allah lah juga yang menentukan, yang memberikan apapun yang terjadi dalam diri kita itu. Jadi ada Al-Fakir juga menemukan orang yang mencari kekayaan itu dengan nikah dengan jin. Ada yang nikah dengan jin kafir, ada yang nikah dengan jin Islam, ada yang dagang, bermacam-macam lah. Tapi kalau masalah dagang ya Al-Fakir tidak menerangkan hal itu ya, karena areanya area berbagi ijazah ilmu ya. Doa, intinya zikirlah kepada Allah gitu, seperti itu. Jadi Al-Fakir menerangkan di sisi kebatinan ya. Jadi ada yang nikah dengan jin, nikah dengan jin, atau nikah dengan ya putri ular, berbagai macam lah. Makanya di film-film itu ada film-film yang nikah dengan ular, nikah dengan buta apa, yang minta kesugihan ke buta hijau, berbagai macam. Memang itu nyata seperti itu. Jadi ya kalau di film-film mungkin itu hanya tahu cerita seperti itu, mungkin langsung difilmkan ya. Itu pada intinya memang ada yang aslinya seperti itu. Seperti nikah dengan jin, mau jin ular, mau berbagai macam. Karena kalau masalah ular berbagai macam itu kan bentuk gitu, bentuk nyata gitu. Tapi dalam bentuk tawajuh, bukan tawajuh, dalam bentuk tajasud ya, dalam bentuk tajasud ya ada putri ular ya menjelma ya menjadi seorang putri yang cantik luar biasa seperti itu. Tapi dalam wujud nyata terlihat kita ya kadang-kadang berbentuk ular, kadang-kadang berbentuk harimau, kadang-kadang berbentuk berbagai macam bentuk. Itu di dalam hal, di dalam terlihat oleh mata-mata kasar kita seperti begitu. Tapi kalau kita masuk ke alam gaib ya, ke alam gaib, waktu ada orang yang tidak tahu gaib, wah apa itu gaib, tahayul. Udah, kita hilangkanlah seperti begitu-begituan. Jadi kita harus saling menghargai saja. Ya, orang menerangkan tentang gaib ya, biarlah. Allah memberikan dia di dalam hal itu. Seperti itu. Tuh, jadi ini kan mau misalkan minta kekayaan ya, bukan minta kekayaan. Maksudnya kalau mereka tetap ke Allah gitu kan. Cuma perjalanan maksudnya. Ada yang dia perjalanannya nikah dengan jin gitu kan. Jin ular, terus yang dinamakan ngitri itu kan, terus ya itu kan bayar besar kan kepada apa namanya ke embahnya ya, ke embahnya. Jadi kan ada orang yang punya ilmu bisa menundukkan makhluk gaib, jadi bisa menundukkan seperti tuyul gitu kan, bisa menundukkan jin-jin ular, berbagai macam lah makhluk-makhluk gaib. Ada yang diberi ilmu oleh Allah menundukkan, bisa tunduk makhluk-makhluk seperti itu kan diperjualbelikan seperti itu. Tapi ya ada kalanya juga dia sebenarnya nggak bisa gitu, cuman pura-pura gitu kan, pura-pura bisa ya. Intinya penipuan lah ya. Makanya di dalam hal tentang ilmu kebatinan ya merebaklah penipuan itu ya, yang memang tidak bisa ya pura-pura bisa seperti itu, hanya menarik dana seperti, akhirnya ya jadilah kasus-kasus, berbagai macam kasus gitu kan. Jadi ini sebenarnya adanya kasus-kasus di area tentang al-hikmah ini sebenarnya itu adalah
oknum seperti itu. Jadi pada intinya ada yang asli gitu. Cuman kalau kita cari yang asli ya memang sulit seperti itu, sulit. Dan memang kalau yang asli mungkin sembunyi seperti itu. Tapi yang banyak bertebaran, yang memang bermunculan, yaitu kebanyakannya walaupun nggak palsu ya setengah jadi ya, atau belum jadi seperti itu. Ya kita kadang-kadang disitulah kita banyak yang tertipu seperti itu. Dia pura-pura bisa, ternyata nggak bisa seperti itu. Jadi ini Al-Fakir mau mengijazahkan, jadi kita tidak usah mendatangi orang pintar gitu. Jadi langsung kita bekerja sendiri seperti itu. Jadi kita tidak dipungut biaya dan kita tidak akan mengeluarkan biaya gitu. Jadi kita yang ngerjain langsung seperti itu. Ini Al-Fakir ijazahkan ilmunya. Jadi kalau kita menginginkan apa? Menginginkan kaya raya tapi perjalanan nikah dengan jin. Kok bisa begitu? Kan gini. Jadi kalau putri jin itu kalau kita nikah dengan manusia kan, nikah dengan manusia kan harus ada napakoh. Misalkan napakoh yang kaya berapa per hari, napakoh yang miskin berapa, kan ada aturan di dalam fikih seperti itu. Itu wajib. Kalau kita tidak memberi napakoh kepada istri kita, terus istri kita tidak rela, istri kita tidak memaafkan, istri kita tidak mengikhlaskan, kita nanti di sidang di hadapan Allah dituntut kita. Benar-benar kita adu argumen seperti itu. Jadi ya tetap kita kalah karena kita tidak memberi nafkah seperti itu. Jadi berat urusannya. Tapi kalau kita nikah dengan putra jin, dengan putri jin ya maaf. Kalau kita nikah dengan putri jin, dia tidak meminta nafkah. Dia rela tidak diberi nafkah, bahkan dia justru yang memberi kita harta gitu. Jadi kalau dia itu misalkan gilir ke kita ya, jadi bukan kita ke dia, bukan, jadi dia datang ke rumah kita gitu. Dia datang ke rumah kita. Tuh, jadi setiap dia datang ke rumah kita, dia itu kan penuh dengan apa perhiasan ya. Jadi perhiasan itu sampai segini perhiasan. Penuh dengan gelang-gelang emas, mutiara, cincin penuh. Terus gengge ya, gengge itu gelang kaki penuh, kalung penuh gitu kan. Terus ini semua ini ya berapa ratus gram ya, berapa ratus gram ini jumlahnya. Ini kalau habis dia gilir ke rumah kita itu semua dibuka dia balik kosong seperti itu. Ini untuk kita. Jadi seolah-olah kita itu diberi nafkah oleh dia gitu. Seperti itu. Kalau kita menginginkan menghendaki seperti begini, ya Al-Fakir saya tidak menyarankan dan tidak menyuruh. Cuma Al-Fakir, kenapa Al-Fakir mengijazahkan ini? Ya daripada kita tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita datang kepada orang pintar ya. Terus orang pintar bisa, udah saya tikahkan ini. Terus kita dipinta biaya sekian ratus juta, sekian puluh juta, ternyata dia nggak bisa seperti itu. Ya akhirnya kan uang kita habis. Sepertinya daripada kita seperti begitu, lebih baik kita ini wiridkan ini kan kita zikir kepada Allah gitu kan. Nanti adapun misalkan kita diijabah ataupun tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya insya Allah kalau kita amalkan, kita kerjakan, ya kalau Allah menghendaki ya insya Allah seperti itu. Jadi sekali lagi Al-Fakir tidak menyuruh, Al-Fakir tidak menyarankan. Cuma daripada seandainya kalau kita datang ke orang pintar ingin nikah dengan jin, itu jangan. Kenapa jangan? Takut kita ditipu atau tertipu. Lebih baik kita mengerjakan ini saja. Jadi ini tidak mengandung biaya, seperti itu saja sebenarnya gitu. Ini bagaimana caranya? Ya caranya nanti Al-Fakir terangkan, Al-Fakir jelaskan semendetil-mendetilnya supaya kita bisa nikah langsung seperti nikah dengan manusia biasa seperti itu. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, ringankan tangan ya.
Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan like juga share nanti video ini. Dan aktifkan tombol lonceng. Ini adalah untuk pertalian kita supaya lebih erat. Dan bagikan ini seluas-luasnya supaya lebih bermanfaat. Dan sekali lagi sebelum Al-Fakir ke acara penjelasan tentang hal bagaimana caranya untuk kita bisa menikah dengan putri jin, ya, dengan putri jin Islam. Ada yang satu yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu adalah thalabul ilmi, ya. Thalabul ilmi tentang keagamaan, tentang nasihat keagamaan. Di sini ada ahli syair yang berkata, idza sa'al mar'u idza sa'apilul mar'u sa'at dhununuh wa saddaqa ma ya'taduhu fi tawahhumi. Jadi begini. Idza sa'apilul mar'i. Jadi tatkala kita, saudara, teman, siapapun lah, kelakuannya salah, kelakuannya jelek, maka saat dulu, kalau kerjaannya jelek, siapapun itu, kita, saudara, siapapun, kalau berkelakuan jelek, maka pikirannya pun jelek, prasangkanya pun jelek kepada orang. Wa saddaqa ma ya'tadu min tawahumih. Jadi dia selalu suudzon terus gitu, seperti itu. Jadi makanya kalau kita tidak terjerumus kepada prasangka-prasangka yang jelek terhadap sesama kita, ya jangan kita berkelakuan salah, berkelakuan tidak baik. Jadi apabila kita berkelakuan tidak baik, apa kita berakhlak tidak baik, apabila kita punya karakter tidak baik, maka otomatis prasangka kita pun selalu jahat kepada orang. Na'udzubillahi min dzalik. Gini, kalau kita misalkan nih, kita nih biasa kita selingkuh, senang kita selingkuh, ini kita cemburunya besar ini. Kalau istri kita misalkan keluar saja 5 menit 10 menit, kita udah pikiran itu, wah ini istri saya selingkuh kali, seperti itu. Kenapa begitu? Karena memang kita suka selingkuh, seperti itu. Ya kalau kita suka nyolong, ya sama seperti itu. Jadi apapun kerjaan kita, akhlak kita, kelakuan kita yang jahat, kita akan berprasangka jahat. Apapun kelakuan kita yang kotor, kita akan berprasangka kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, ayo kita perbaiki, kita bersihkan, kita bagusi apa kelakuan kita, supaya pikiran kita menjadi baik dan menjadi bersih, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sekarang langsung ke acara inti, ya. Pertama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirru. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin, khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Abu Hawa wa Nabi Ibrahim wa Nabi Musa wa Nabi Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Hadir alaihi wasallam syai'ulil ilahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Wa khususan hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirru. Al-Fatihah. Maaf. Wa khususan ila hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan
Khususan hadrat Syekh Ustadz man ajajani hadza khususan hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi di sini yang tidak boleh ketinggalan itu Nabi Allah Sulaiman ya, nggak boleh. Harus jangan sampai ketinggalan. Wa khususan hadrat abi wa ummi jangan ketinggalan. Ini adalah kita hadiah ke ibu bapak kita. Al-Fatihah. Setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah 1 kali, itu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus mana wiridannya? Wiridannya ini yang kita harus baca. Setelah kita baca hadarat, terus kita ini baca doanya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamtu bil kismi suryani ala mali hatil kidhi bil mangzori dzatal hasani wal jamali allati idzas balat sya'ru dalaliha syataro datuha wa idza betasamat kharaja min piha umudun kanur akbili limahabbati wa khidmati ayyatuhal fadilah ayyuhal fadilatu ta'iratu aina sawahibuka kamaimunah wa yakutah wa rubalah wa fatimah as-sahabiyah wa ruqayyah binti al-ahmar wa yalusyah binti Samardial ikbili ya banati mulukil jinni sam'atin wadaihabuwin wayarguthin aninun majjalin tarkobin if'alu matu marun. Ini doanya. Nanti Al-Fakir ditulis di kolom komentar, di kolom deskripsi ya. Baca nanti, karena kalau ditulis di layar HP kebanyakan. Ini kaifiatnya kita puasa 12 hari, dan puasa ini kita harus puasa mutih ya. Jadi puasa mutih dibacanya 70 kali tiap habis sembahyang fardu ya. Terus buka sahur itu jangan makan nasi, jangan makan ikan, jangan makan macam-macam lah. Jadi buka dan sahur itu kita cukup makan roti tawar. Kalau tidak punya roti tawar ya singkong, seperti itu. 12 hari. Jadi kita ini selagi puasa ini tidak boleh berkeliaran. Jadi kita harus tetap di rumah, ngurung diri lah, seperti itu. Ngurung diri. Nanti setelah kita ini puasa, 1 hari puasa, bukan 1 hari, 12 hari maksudnya. Setelah puasa nanti ada, jadi datanglah putri itu ya, nanti seperti manusia, cuman nih kalau putri jin ini namanya juga putri jin. Jangankan putri jin ya, putri manusia aja ya. Ya misalkan anaknya kepala desa saja sudah cantik ya. Apalagi ini anaknya seorang raja jin ya. Ya cantiknya tidak kepalang, seperti itu. Makanya Al-Fakir tidak menyarankan untuk nikah dengan jin itu, karena kalau kita sudah nikah dengan jin, kita tidak ada hasrat lagi nikah dengan manusia. Kenapa? Karena ya untuk apa? Dia sudah cantik, dia juga luar biasa, dia juga memberi banyak harta, seperti itu. Jadi ini mah ya Al-Fakir sudah tadi bicara di muka, daripada kita tertipu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kawin jin, ternyata akhirnya bukan kawin jin, bahkan uang kita dikuras, seperti itu. Jadi hanya itu saja.
seperti istilahnya kalau kita mengerjakan sendiri kan kita terasa puasa 12 hari, kita ketemu langsung dengan jinnya, dengan ya kita, kalau Allah mengijabah maksudnya kita bisa tahu alam jin seperti itulah. Seperti itu. Jadi ini adalah ilmu tentang apa namanya, ya bisa disebutkan gaib lah gitu ya. Sebenarnya sih tidak gaib. Kenapa tidak gaib? Karena ada jin gitu kan. Seperti itu. Ya ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, andai tolan ya, dan silahkan bagikan. Ya, cuma sekali lagi ya, Al-Fakir tidak menyuruh, tidak menyarankan, cuman hanya daripada kita ditipu, dibohongi oleh orang yang tidak benar maksudnya gitu, ngakunya al-hikmah ternyata dia tukang tipu seperti itu. Tapi ya sebenarnya sih tidak ada ya, tidak ada sih. Cuman ini mah kalau gitu, kalau jadi kalau kita ya berminat seperti yang begini-begini, lebih baik kita ngerjain sendirilah seperti itu. Kenapa? Satu, kita tidak akan terbohongi, dan keduanya memang kita tidak mengeluarkan biaya lah. Misalkan ya seandainya kita misalkan beli apa namanya, yang namanya misalkan setanggi gitu kan, misalkan ya buhur-buhur ya kita enggak apa namanya dibakar oleh kita kan istilahnya. Jadi kalau dibakar oleh kita ya kita tidak merasa dirugikan. Beda kita dipinta oleh orang, beda dengan kita dipinta oleh orang, karena kita enggak lihat membakarnya dibakar atau enggak, akhirnya kita suudzon seperti itu. Jadi inilah sebenarnya yang mengotori, yang mencidrai, yang bisa merendahkan para ahli hikmat itu sebenarnya di dalam hal-hal seperti ini gitu. Jadi bukan ahli hikmat yang mengerjakan, sebenarnya oknum gitu kan. Jadi orang-orang yang memang belum sampai ke tingkatan itu, dia mengaku-ngaku bisa, ya akhirnya kan tidak terlaksana. Jadi akhirnya ya itulah, akhirnya penipuan seperti itu namanya. Padahal mah ya belum tahu nipu, belum tahu enggak ya, belum ya, mungkin dia benar, cuman dia belum sampai ke derajat itu, akhirnya tidak kabul seperti itu. Karena tidak hasil, tidak kabul, dianggap nipu seperti. Jadi oleh karena itu ya Al-Fakir sarankan, daripada datang kepada orang lain, lebih baik kita bekerja sendiri. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini putri jin ini, jin Islam ini ya, jin ibadahnya sama dengan kita, sholat 5 waktu ya berbagai macam lah, sama, karena dia dasarnya Al-Quran dan hadis seperti itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, kurang dimengerti, ya bisa hubungi Al-Fakir lah, atau komen di kolom komentar. Dan Al-Fakir sekali lagi, yang baru menemukan channel Al-Fakir atau yang belum subscribe-nya ringankan tangan untuk subscribe. Tujuannya apa? Tujuannya kita saling mengedukasi, saling berbagi lah. Insya Allah kegiatan ini adalah kegiatan terpuji. Kenapa terpuji? Karena kita saling berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Maka sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kurang mengerti, ya bertanyalah. Sesuai Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah apapun itu kepada ahlinya ya, kalau memang kita belum tahu. Jadi jangan sampai ada gini, kan kebiasaan kita begini, ada orang menerangkan tentang hal sesuatu yang tidak lazim, ya bukan tidak lazim, maksudnya kita belum tahu hal itu, langsung kita serang. Udahlah, kita hentikanlah seperti itu, karena itu adalah mencerminkan ketidakbaikan. Islam itu adalah agama yang rukun. Islam adalah suatu agama yang nyaman.
Islam adalah suatu agama yang menenteramkan, diturunkan oleh Allah. Islam, karena di dunia ini lagi kacau balomnya umat manusia, lagi berantakannya umat manusia, diturunkan oleh Allah Islam untuk menenteramkan, untuk menyamankan, untuk mendamaikan, untuk menertibkan, untuk membersihkan, untuk mensucikan manusia, seperti itu. Jadi kita sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi sebenarnya untuk saling menyalahkan, untuk saling menjelekkan, apalagi gontok-gontokan kita saling menyesatkan. Kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis menuntun kita, mengerahkan kita, memberi pelajaran kepada kita untuk kita hidup aman, nyaman, tentram, dan saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati di antara kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekali lagi, kita lebih baik kita tabayun, lebih baik kita bertanya daripada kita saling menyalahkan, saling menyerang. Kenapa? Karena itu adalah bukan tuntunan agama kita. Agama kita menuntun, mengarahkan kita ke area perdamaian, ke area persatuan kesatuan, ke area saling membantu di antara kita. Islam itu adalah satu bangunan. Jadi kita satu bangunan. Yang jadi bata, yang jadi semen, yang jadi kapur, yang jadi cat, yang jadi air, semuanya berguna, semuanya dipentingkan. Jadi tidak begini, yang semen, wah kalau tidak ada saya, ya saya yang paling berjasa, kalau tidak ada saya tidak mungkin bata itu menyusun. Enggak begitu, karena walaupun ada semen tanpa ada batu, tanpa ada bata, tidak mungkin menjadi rumah seperti itu. Jadi intinya apa? Artinya apa? Ayo kita sama-sama istimewa, kita sama-sama berguna, dan kita sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting dari kita semua. Semuanya adalah sama pentingnya. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Begitu pula di dalam hal bicara, ya Al-Fakir mohon maaf kalau menyinggung perasaan atau kurang enak didengar. Ya inilah daripada kebodohan Al-Fakir saja. Nah, dalam hal menyusun kata-kata seperti itu. Jadi intinya ayo kita bersatu. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua sama. Al-Fakir orang bodoh sama. Jadi kita hanyalah berbagi saja. Insya Allah dengan adanya kita berbagi, bersatu, insya Allah sapu lidi pun menjadi kuat. Karena tidak satu, karena digabung. Ya karena banyaknya digabung, diikat. Ya itulah akhirnya menjadi kuat dan akhirnya menjadi dahsyat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan Al-Fakir sekali lagi, yang punya hajat, apapun itu hajat, dan memberi super tank kepada Al-Fakir, maka Al-Fakir khususkan, Al-Fakir bantu doa dari majelis Al-Fakir. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hanya itulah, sekali lagi mohon maaf. Allahumma la tu'ahidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala qaummin min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.